Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Ayu Oktaria, NIM 18150002 dari D3 Analisis Kesehatan semester 4. Di sini saya memenuhi tugas analisis makanan dan minuman yang berjudul bahan tambahan pangan. Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan dalam jumlah yang kecil dengan tujuan untuk memperbaiki rasa, tekstur, penampakan, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein dan mineral. Jenis bahan tambahan pangan. Yang pertama itu ada antibuih, adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Termasuk ke dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah kalsium alginat, mono, dan asam lemak. Yang kedua, anti kempal adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam serbuk atau granul untuk mencegah menggempalnya produk pangan sehingga mudah dikemas, ditransport, dan dikonsumsi. Termasuk ke dalam kelompok yang diizinkan oleh Permenkes adalah kalsium karbonat, trikalsium fosfat, asam maristat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya. Asam valmitat, kalsium silikat, natrium dan magnesium karbonat, dan masih banyak lainnya. Ketiga, antioksidan adalah molekul yang memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain sehingga oksidan sebagai bahan aditif pangan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau memperlambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Termasuk kelompok yang diizinkan Permenkes adalah asam askorbat, profil galat, tokoferol campuran pekat, dan lainnya. Yang keempat, bahan pengarbonasi adalah bahan tambahan pangan untuk membantu karbonasi di dalam pangan. Termasuk ke dalam kelompok ini yang diizinkan Permenkes adalah garam pengemulsi, adalah bahan tambahan pangan untuk mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak. Yang kedua, gas untuk kemasan adalah bahan tambahan pangan untuk gas berupa gas yang dimasukkan ke dalam kemasan pangan sebelum, sesaat, maupun setelah kemasan diisi dengan pangan untuk mempertahankan mutu pangan dan melindungi pangan dari kerusakan. Kelima, hemagtan adalah bahan tambahan pangan untuk mempertahankan kelembapan pangan. Sebuah hemagtan menarik dan mempertahankan kelembapan udara sekitarnya melalui penyerapan, menarik uap air ke dalam atau ke bawah permukaan objek. Termasuk yang diizinkan Permenkes adalah natrium dan kalium laktat, natrium hidrogen malat, natrium malat, dan lainnya. Yang keenam, pemanis. Pemanis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pemanis alami, adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun proses secara sintetis atau fermentasi. Yang kedua, itu adalah pemanis buatan. Pemanis buatan yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak berada di dalam alam. Zat pemanis buatan biasanya digunakan untuk mempertajam rasa. Yang ketujuh, pengawet adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengemasan, penguraian, dan kerusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang kedelapan, pengembang adalah bahan tambahan pangan berupa senyawa tunggal atau campuran
gas sehingga meningkatkan volume adonan. Yang kesembilan, pengental berguna untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Yang ke-10, pengeras adalah tambahan pangan untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan buah dan sayur atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Yang ke-11, penguat rasa adalah bahan tambahan pangan untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan aroma yang telah ada dalam bahan pangan tersebut tanpa memberi rasa atau aroma yang baru. Yang selanjutnya kita akan membahas efek samping. Bahan adiktif bisa membuat penyakit jika tidak digunakan sesuai dosis. Apalagi bahan adiktif buatan. Penyakit yang timbul dalam jangka waktu lama setelah menggunakan suatu bahan adiktif adalah kanker, kerusakan ginjal, dan masih banyak lainnya. Bahan-bahan yang dilarang. Selain mengatur bahan tambahan pangan yang diizinkan, Permenkes nomor 003/2012 juga mengatur bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Adalah sebagai berikut: asam borat, asam silisilat, dulsin, formalin, kalium bromat, kokain, minyak nabati brominasi, minyak tangsi, minyak kalamus, dan biji konka. Baiklah, itu saja penjelasan materi bahan tambahan pangan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.